Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Adi Rahmansyah dengan NIM 1062400084. Saya mahasiswa di Fakultas Syariah jurusan Hukum Tata Negara UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Hari ini saya akan melaksanakan tugas presentasi tentang hukum pidana. Jadi langsung saja, hukum pidana itu apa, tujuannya apa, fungsi-fungsinya, terus contoh-contoh kasusnya akan saya presentasikan. Jadi pengertian hukum pidana, jadi pidana itu berbeda dengan hukum perdata, jelas itu ya. Jadi pidana itu mengatur perbuatan yang merugikan kepentingan umum dan disertai sanksi yang tegas dari negara. Contoh kasus sederhana seperti pencurian, terus penganiayaan, nah, itu termasuk kategori hukum pidana. Hukum pidana sendiri adalah keseluruhan peraturan hukum yang mengatur tentang perbuatan yang dilarang oleh negara, disertai dengan ancaman sanksi pidana bagi siapa saja yang melanggarnya. Hukum pidana bertujuan untuk menjaga ketertiban umum, melindungi kepentingan hukum, serta menegakkan keadilan dalam masyarakat. Nah, menurut para ahli, hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk apa? Yang pertama, untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan. Yang kedua, untuk menentukan kapan dan dalam hal apa pelanggaran dapat dikenakan pidana. Yang ketiga, untuk menentukan cara pelaksanaan pidana tersebut. Itu tadi pengertian dari hukum pidana. Terus ada tujuan hukum pidana. Tujuan hukum pidana tidak hanya untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk melindungi masyarakat dan mencegah kejahatan. Dengan konsep apa? Ada efek jera dan pembinaan agar pelaku tindak pidana itu tidak melakukan kesalahan secara dua kali. Tujuan hukum pidana antara lain itu yang pertama, melindungi kepentingan hukum masyarakat, mencegah terjadinya tindak pidana, memberikan efek jera kepada pelaku, mendidik pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Nah, yang terakhir itu menegakkan keadilan dan ketertiban hukum. Fungsi hukum pidana dalam kehidupan sehari-hari bisa contoh ya, ancaman pidana membuat masyarakat berpikir dua kali sebelum melakukan kejahatan. Jadi fungsinya apa? Fungsi perlindungan, melindungi masyarakat dari perbuatan jahat. Terus fungsi pengadilan sosial, fungsi penegakan norma, terus ada fungsi represif atau penindakan. Ruang lingkup hukum pidana. Ada dua perbedaan antara hukum pidana materi dan formil. Contohnya itu ada di KUHP termasuk hukum pidana material, sedangkan KUHAP termasuk hukum pidana formil. Hukum pidana terbagi menjadi dua, yaitu hukum pidana material, mengatur tentang perbuatan yang dilarang, syarat-syarat pemindanaan, terus jenis-jenis pidananya. Nah, sedangkan hukum pidana formil atau hukum acara pidana itu mengatur tentang cara negara menegakkan hukum pidana, proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, dan pelaksanaan putusan. Oke, kita lanjut. Asas-asas hukum pidana. Asas-asasnya apa saja? Jadi tekankan bahwa seseorang tidak bisa dipidana jika perbuatannya belum diatur dalam undang-undang. Contoh banyak lah ya yang lagi viral ya. Jadi ya asas legalitas, nullum delictum nulla pona sine pravia lege poneli, yang artinya tidak ada perbuatan pidana tanpa undang-undang yang mengaturnya terlebih dahulu. Terus ada asas kesalahan, seseorang hanya dapat dipidana jika ada kesalahan. Nah, terus asas teritorial, hukum pidana berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana di wilayah negara. Terus ada asas nasional aktif, warga negara dapat dipidana meskipun melakukan tindak pidana di luar negeri.
Yang terakhir itu asas nasional pasif. Negara berhak mengadili perbuatan di luar negeri yang merugikan kepentingan negara. Terus ada poin yang keenam itu tindak pidana atau delik. Contoh kasus ya, kasus pencurian sandal jepit oleh seorang remaja. Misalkan perbuatan pengambilan sandal milik orang lain memenuhi unsur tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP. Meskipun nilai barang kecil, kasus ini sering dijadikan contoh bahwa hukum pidana tetap berlaku tanpa melihat besar kecil nilai barang. Jadi meskipun nilai yang diambil itu murah, tapi ada unsur pidana, merugikan orang lain, mengambil barang yang bukan miliknya, itu tetap dikenakan pidana. Terus jenis-jenis tindak pidana, langsung kita contoh kasus delik sengaja atau dolus. Kasus pembunuhan berencana oleh Verdi Sambo terhadap Brigadir J pada tahun 2002. Perbuatan dilakukan dengan perencanaan dan kesengajaan. Terus ada delik kealpaan atau culpa. Kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia akibat kelalaian pengemudi. Misalnya supir yang mengemudi dalam keadaan mengantuk. Itu diterangkan oleh pasal 359 KUHP. Oke. Pertanggungjawaban pidana. Seseorang itu tidak otomatis dipidana hanya karena melakukan perbuatan pidana, tetapi harus ada kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab. Contoh nyatanya di Indonesia itu kasus anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang SPPA. Anak tidak dipidana seperti orang dewasa, melainkan dikenakan tindak pidana pembinaan. Ini menunjukkan pentingnya kemampuan bertanggung jawab dalam hal hukum pidana. Terus ada alasan penghapusan pidana. Contoh yang nyata di Indonesia juga kasus pembelaan diri oleh seorang warga yang melawan begal hingga menyebabkan pelaku terluka. Jika terbukti dilakukan untuk mempertahankan diri dari ancaman nyata, perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai pembelaan terpaksa atau notwear, dan pelaku dapat dibebaskan dari pidana. Wah, itu banyak ya, kayak kemarin pernah terjadi tuh Sapam melumpuhkan begal, ujungnya begal itu meninggal. Toh nyatanya Sapam juga terlibat pidana, tapi di sini jelas kan bahwasanya itu adalah sebagai pembelaan diri. Kalau enggak, Sapam yang mati. Terus jenis-jenis pidana itu banyak lah ya. Kasus terpidana narkotika. Sistem pemidanaan di Indonesia. Jadi lebih menekankan pembinaan dan rehabilitas, bukan semata-mata pembalasan. Indonesia menganut sistem pembinaan yang bersifat pembalasan dan perbaikan, yaitu rehabilitas tadi, dengan tujuan tidak hanya menghukum tetapi juga membina pelaku. Oke. Jadi penutup ya. Pentingnya kesadaran hukum bagi mahasiswa dan masyarakat. Hukum pidana memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat dengan memahami hukum pidana. Diharapkan masyarakat dan mahasiswa hukum dapat lebih sadar hukum serta berperan aktif dalam penegakan hukum. Hukum ditegakkan bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk menciptakan keadilan. Dari saya, Ade Rahmansyah, terima kasih. Semoga apa yang saya presentasikan tadi puas dan menerima hasil yang bagus dari dosen pengampu saya. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.